Pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan ceramah tentang masalah di sekitar zakat. Zakat itu sendiri sungguh sangat populer. Sangat populer mulai dari sejak masa awal Islam, dari zaman Rasulullah, insya Allah sampai hari kiamat. Dan banyak sekali ayat-ayat dari Al-Quran yang menyebutkan tentang bagaimana itu kewajiban umat Islam untuk mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena dia adalah rukun Islam yang ketiga. Banyak ayat, aqimis sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ini di antara kalimat-kalimat ini. Aqimis sholat wa atuz zakah. Dan dirikanlah sholat keluarkanlah zakat dan rukulah engkau bersama dengan orang-orang yang ruku. Dengan betapa begitu pentingnya yang namanya zakat itu sendiri, pernah sahabat Abu Bakar As-Siddiq memerangi kaum yang menolak untuk mengeluarkan zakat. Ini waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah sebagai pengganti baginda Rasulullah. Beliau memerangi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Termasuk ada salah seorang yang pernah didoakan oleh baginda Rasulullah waktu beliau miskin. Akhirnya dengan kemustajabannya doanya Rasulullah, Allah mengaruniakan kepadanya dengan harta kekayaan yang berlimpah ruah. Tapi akhirnya dia juga ingkar, masuk dalam golongan orang hubbud dunia, terlalu mencintai dunia. Saya tak usah sebutkan namanya. Kita tahu mungkin riwayatnya itu. Nah, jamaah sekalian, yang dasar dulu, orang yang tidak diwajibkan berpuasa, pertama, orang yang sakit. Kedua, orang tua yang sudah lemah uzur, tidak punya kekuatan lagi. Ketiga, orang yang habis melahirkan, termasuk juga orang yang menyusui. Kalau dia menyusui baru tidak ada kemampuannya, tidak diperintahkan atau diwajibkan untuk dia berpuasa. Tapi ada kewajiban untuk mengeluarkan fidyah. Ya, fidyah makanan dalam sehari selama dia tidak berpuasa. Kalau bisa dihitung dengan secara sederhananya antara 25.000 atau 30.000 satu kali makan. Oke.
hitungan kalau orang yang mau mengeluarkan zakat seperti kita semua ini, itu per orang 3,5 liter, ya, 3,5 liter. Nah, oke. Saya ingin mengambil pelajaran dari hikmah apa yang bisa kita ambil tentang hakikat rahasia perintah Allah tentang kita ini wajibnya mengeluarkan zakat. Ya, mungkin kita ini sering sholat ya, Bu, Ibu, serius dulu ya. Setelah Setelah kita sholat, apa yang kita ucapkan di akhir sholat? Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Betul ya? Hikmahnya yang kita bisa ambil di sini jamaah, bagaimana agar supaya kita ini di samping sisi kanan kiri kita, di muka belakang kita, dimanapun kita berada, harus kita punya sikap peduli kepada sesama manusia. Namanya ibadah sosial. Dalam artian ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, saya pegang lagi di jam ini. Oh, ada di depan. Saling tolong menolonglah engkau di dalam kebaikan dan di dalam jalan perbuatan takwa. Dan janganlah engkau saling tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, ini alhamdulillah kalau tolong menolong dalam kebaikan syukur. Tapi penyakit dari kebanyakan kita ini banyak lupa diri. Hanya karena berbeda paham, berbeda pendapat, kadang tumbuh rasa benci, kadang tumbuh rasa dengki, kadang tumbuh rasa sentimen, sehingga misalnya kita ini berbuat kebaikan apapun yang kita lakukan pasti akan dibenci. Sama dengan dirinya baginda Rasulullah. Rasul itu orang suci, Al-Amin. Tapi karena kedengkiannya orang kafir kepada baginda Rasulullah, beliau dibenci, dimusuhi. Nah, ini penyakit yang terjadi di sekarang tubuh umat Islam. Makanya mohon maaf, jangan kita hanya sibuk belajar akidah, belajar syariat, belajar ilmu fikih, belajar ilmu-ilmu yang lainnya, tapi kita lupa menguasai ilmu adab dan akhlak. Ya. Apa istilahnya yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang wali kutub pemimpin para aulia, keturunan dekat sekali dari baginda Rasulullah, dari Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata,
Al-adabu fauqal ilmu. Adab dan akhlak itu lebih tinggi kedudukannya dari ilmu. Kenapa? Banyak orang yang mengaku berilmu, membaca kitab, selalu duduk di majelis pengajian, selalu hafal hadis, tapi adabnya kurang. Makanya bagi penuntut ilmu dan kita semua ini, mari kita menata qalbu. Yang lagi penting menata qalbu, hasil daripada tataan qalbu dengan Quran, maka terbentuk akhlak Qurani di dalam dada. Kita berusaha mengikuti sifat teladannya para sahabat. Jangan dulu Rasulullah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan jangan kita hanya selalu sibuk dengan diri, lupa pelajaran Al-Quran, lupa adab dan akhlaknya para sahabat. Ini penyakit bagi seorang yang penuntut ilmu. Kalau saya mau bahas ayat, Masya Allah, ini waktu ini tidak terasa sudah 15 menit. Banyak sekali ayat. Laqad an'ama Allahu 'alal mu'minin isba'asa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Kesempurnaan nikmat yang Allah berikan diutus Nabi. Kita membaca ayat-ayat Allah. Bagaimana kita membaca? Wa yuzakkihim, membersihkan itu pikiran kotor-kotor kita, membersihkan hati-hati busuk kita, hati sifat binatang, hati sifat hawa nafsu diri kita, hati sifat iblis. Perangi, lawan dia. Perbanyak istighfar. Istafti qalbaka wa in aftukan nas. Nasihati dirimu sendiri. Walaupun kita sudah banyak ikut majelis pengajian, walaupun kita sudah banyak mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, kita nasihati diri kita sendiri. Dalam istilah bahasa tasawufnya, kenali dirimu. Dalam istilah agamanya, muhasabah. Ya, isengi alenu, tahu siapa kamu, pelajari diri kita ini, siapa kita ini, lihat ayat-ayat kita ini. Jangan hanya sibuk melihat kebaikan kita. Tidak pernah diajarkan begitu dari para sahabat. Walaupun mereka ahli kebaikan, surga untuk mereka, mereka tidak pernah bangga memuji-muji dirinya. Ya, sisa 5 menit. Tidak tahu kenapa saya bahas ke sini. Padahal bahasan saya untuk bagaimana sifat sahabat yang tidak terlalu cinta dunia. Tidak tahu kenapa saya bahas ke sini lagi. Oke, saya kembali kepada sifat sahabat. Sahabat itu, Masya Allah, rata-rata mereka itu lebih baik hidup miskin. Dia mengorbankan semua harta yang dia miliki karena dia lebih berpikir kekayaan saya yang hakiki bukan di dunia. Dunia hanya wasilah untuk akhirat. Abu Bakar As-Siddiq, seluruh hartanya dia keluarkan di jalan Allah. Rasul heran, ya As-Siddiq, kenapa engkau keluarkan semua hartamu? Tidak adakah engkau sisakan untuk anak dan istrimu? Apa yang dijawab oleh Abu Bakar? Saya tinggalkan untuk mereka hanya Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Mungkin beliau memikirkan berat resiko pertanggungjawabannya.
akan terlalu banyak pertanyaan tentang harta yang dia miliki terhadap dirinya dari pertanyaannya Allah di hari hisab. Jadi dia berpikir mungkin supaya Allah tidak terlalu banyak bertanya kepada saya tentang harta, maka saya serahkan semua yang saya miliki. Ini di dalam istilah ya perniagaan yang tidak merugi. Ada ayatnya, tapi kalau saya baca panjang lagi. Ya, perniagaan yang tidak merugi. Siti Khadijah, subhanallah, di masa hidupnya beliau itu adalah salah seorang istri baginda Rasulullah, orang yang paling terkaya di masanya. Sepertiga harta kekayaan yang ada di tanah suci Mekah itu miliknya, kekayaannya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Subhanallah. Tapi dia korbankan semua itu untuk di dalam dakwah. Subhanallah. Allah karim. Di dalam cerita sewaktu beliau meninggal dunia, waktu beliau ini dikafankan, dibungkus dengan kain kafan, subhanallah, terdapat lebih daripada 70 tambalan kain di kain kafannya. Padahal beliau orang kaya. Masya Allah. Perniagaan yang untuk akhirat. Nah, ini jamaah sekalian yang perlu untuk kita sadari. Mereka sadar tabungan untuk mereka itu, wah, sudah pas. Biarlah sedikit 1 menit. Mereka sadar bahwa akhirat itu adalah tempat yang abadi. Dunia sebentar, akhirat selama-lamanya. Walahum ghairu ajrun mamnun. Apalagi baginda Nabi, Masya Allah, Rasulullah, saya baru teringat, pernah beberapa tahun yang lalu saya baca, teringat di dalam rekam pikiran saya, ada salah seorang yang sangat membenci baginda Nabi, sangat memusuhi Nabi, dan ingin selalu mau menyakiti baginda Nabi. Saya lupa siapa namanya. Begitu adabnya, akhlaknya, kasih sayangnya baginda Rasulullah, dia sedekahkan 100 ekor kibas kepada orang yang memusuhinya. Masya Allah, beliau kaget. Akhirnya dengan asbab itu masuk Islam. Ini adab, akhlak, hati yang penuh dengan sifat jiwa kasih sayang, ruhama'u bainahum. Tidak sama dengan kita sesama kita saling membenci. Jangankan ini, astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Akhirnya seseorang ini pulang kepada kaumnya, wahai saudara-saudaraku, ketahuilah bahwa Muhammad itu adalah orang yang baik. Ketahuilah bahwa Muhammad itu adalah orang yang jiwanya penuh dengan peduli dan kasih sayang. Saya sendiri telah disedekahkan 100 ekor kibas. Akhirnya satu kampung masuk Islam karena ada akhlaknya baginda Rasulullah. Sudah cukup barangkali. Banyak sekali ayat kalau saya mau sampaikan. Hadis. Di antara hadisnya, ibadah yang paling disukai dan dicintai oleh Allah adalah engkau memberikan kesenangan kepada hatinya sesama saudaramu. Nah, ini kita susah kita mau lakukan ini sifat begini. Kita banyak kadang-kadang kalau sudah berbeda nih sedikit, ada bahasa-bahasa yang tidak sopan nih, kalimat tidak sopan nih, adab tidak sopan nih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi marilah, sudah cukup barangkali saya mau bicara lama lagi. Kenapa saya jelaskan yang pertama tadi? Masih banyak sebenarnya pembahasannya ini perlu kajian. Oke. Mari kita bersihkan hati kita dengan zakat. 1,
tumbuhkan rasa empati kepada siapapun juga. Perhatian. 2, dalam bergaul hadirkan rasa sayang. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil marhamah. Ya. Jangan kita saling menasihati dalam kebenaran tapi tidak ada marhamahnya. Kalau salah sedikit berbeda, langsung ditaksir, dikecam, sesat, ahli neraka. Bahasa-bahasa tidak enaknya keluar. Jangan, adab lebih tinggi daripada akhlak. Ketiga, miliki sifat tawadu. Jangan tinggi hati. Miliki sifat rendah hati. Hikmahnya kenapa baginda Rasulullah disebut dengan yang ummi? Karena beliau ummi, bukan ibu, bukan ummu. Ummi. Beliau itu hamba Allah yang tidak tahu membaca, buta huruf. Tapi beliau dipintarkan oleh Allah karena beliau diajar langsung oleh Allah melalui malaikat Jibril, sehingga hatinya itu lapang, luas, seluas melebihi daripada luasnya bumi dan langit. Hatinya luas melebihi lautan samudra, sehingga beban-beban hati-hati penyakit yang ada di dirinya kepada siapapun juga bersih. Nah, ini kita dari kaum muslimin susah memiliki sifat begini, terlalu sempit. Sempit seperti mungkin hanya seperti sesempitnya satu kamar saja, bukan seluas langit dan bumi. Padahal rahmat Allah, wa rahmati wasi'at kulli syai'. Rahmat Allah meliputi di atas segala sesuatu, melebihi luasnya daripada alam semesta. Ini sifat Allah. Jadi sudah lewat yang saya sampaikan. Sebenarnya banyak yang saya ingin sampaikan, tapi oke. Mudah-mudahan insyaallah kita semua ini akan dirahmati oleh Allah, dan inti puasa kita rubah sifat kita. Rubah betul, komitmen. Sifat yang jelek-jelek kita yang dulu kita rubah menjadi sifat yang baik. Sifat banyak pelajari sifat adabnya para sahabat. Jangan ikut hawa nafsu. Subhanallah wa bihamdi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdi.